Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri ada Siti Najmiyah Ifashani, lalu Alisa Fathiyah, Siti Kofifa, dan Nurulita. Kami dari FIK UPNVJ pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek UAS kami dengan judul perancangan aplikasi Memo Stack berbasis mobile menggunakan Android Studio. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke pokok bahasan. Pokok bahasan kami pada hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, lalu ada perancangan aplikasi Stack, dan ketiga penutup. Selanjutnya kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang dilakukannya proyek ini ialah smartphone saat ini merupakan sebuah teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keseharian manusia. Hal ini dikarenakan pengguna smartphone dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penggunanya, dan salah satu kebutuhan pengguna smartphone ialah sebagai media pencatatan elektronik, yang dimana media ini akan berguna sekali untuk pengguna smartphone untuk mencatat segala macam ide yang terlintas. Untuk itu, proyek ini dirancang sebagai media catatan elektronik yang diberi nama Stack dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna smartphone akan media pencatatan elektronik. Aplikasi Stack ini akan dikembangkan dengan bantuan tools Android Studio dan difokuskan hanya untuk pengguna Android. Selanjutnya, kita masuk ke bagian rumusan, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah pada proyek UAS kali ini yaitu bagaimana merancang aplikasi Stack sebagai media pencatatan elektronik berbasis mobile menggunakan tools Android Studio. Dan tujuan dari proyek UAS ini yaitu membuat aplikasi pencatatan elektronik berbasis mobile yang dapat mempermudah pengguna smartphone dalam menuangkan ide-ide yang menarik di dalam satu media catatan elektronik yaitu Stack ini. Manfaat dari proyek ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pengguna smartphone, khususnya pengguna Android, dalam rangka pemenuhan kebutuhan aplikasi pencatatan elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna smartphone sebagai untuk menuangkan ide-ide kreatif yang terlintas dalam pikirannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Stack. Stack adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk menjadi media pencatatan elektronik di perangkat smartphone. Pengguna smartphone dapat menggunakan aplikasi Stack ini dengan terlebih dahulu melakukan unduh aplikasi Stack pada aplikasi Google Play Store dan kemudian membuat akun untuk terdaftar sebagai pengguna Stack, sehingga pengguna smartphone tersebut dapat menikmati layanan yang diberikan oleh Stack. Selanjutnya, kelebihan aplikasi Stack adalah satu, sebagai media pencatatan elektronik yang dapat mempermudah pengguna smartphone dalam membuat suatu catatan di perangkat smartphone mereka. Yang kedua, catatan yang telah dibuat oleh pengguna akan secara otomatis disimpan di dalam aplikasi Stack, sehingga catatan yang telah dibuat pengguna tidak akan hilang. Yang ketiga, catatan dapat diberikan judul sehingga akan memudahkan pengguna dalam mencari catatan yang telah dibuat. Kemudian panduan pengguna. Yang pertama, pengguna smartphone dapat mengunduh aplikasi Stack melalui Google Play Store. Yang kedua, pengunduh membuat akun di dalam aplikasi Stack. Yang ketiga, pengunduh dapat langsung menggunakan segala fitur yang ada di dalam aplikasi Stack, terutama fitur membuat catatan elektronik. Selanjutnya, kami akan masuk ke tools Android Studio untuk menjelaskan coding dari aplikasi Stack. Di sini untuk bagian splash screen kami, untuk logo kami menggunakan image view. Lalu untuk tulisan STA dan CK kami menggunakan text view, dan di bawahnya ada tulisan your personal memo, kami juga menggunakan text view. Lalu untuk welcome to Stack juga kami menggunakan text view, dan terakhir di bagian get started kita menggunakan button. Next, ada XML dari register. Pertama-tama untuk tulisan Stack-nya kita menggunakan text view. Selanjutnya untuk tombol login menggunakan button.
register adalah text view. Lalu untuk tulisan email, username, dan password, kami menggunakan text view. Dan kolom pengisian untuk mengisi email, username, dan password, kami menggunakan edit text. Di bagian paling bawah ada register, itu merupakan button. Untuk halaman selanjutnya pada aplikasi Stack, yaitu ada halaman home atau halaman utama dalam aplikasi ini, kami menggunakan text view untuk memberikan keterangan all notes dan private notes. Kemudian kami menggunakan button untuk mengisi notes-notes apa saja yang telah ada di dalam aplikasi Stack ini. Kemudian kami menggunakan image view, yaitu yang terdiri dari search. Dan kami yang terakhir menggunakan image button untuk button profile dan button membuat notes. Selanjutnya untuk activity main, terdapat button B yang maksud untuk menebalkan tulisan atau bold. Kemudian ada button I atau italic yang bermaksud untuk membuat tulisan menjadi miring. Kemudian ada button N atau normal untuk membuat tulisan tampak normal tanpa bold dan italic. Kemudian ada button size untuk merubah ukuran tulisan. Kemudian terdapat button back untuk kembali ke halaman home. Kemudian terdapat button new untuk membuat memo baru. Kemudian ada multi auto complete text view untuk menuliskan atau mengetik catatan. Selanjutnya di halaman settings terdapat button untuk back ke halaman home. Kemudian settings ini merupakan text view untuk menampilkan tulisan teks settings di atas halaman. Kemudian ada image view untuk menampilkan profile picture dari pemilik akun. Kemudian text view untuk menampilkan nama dari pemilik akun. Kemudian terdapat button untuk masuk ke halaman edit profile. Kemudian button untuk manage storage. Button untuk privacy. Button untuk security. Button untuk help. Button untuk about us. Dan terakhir button untuk logout. Yang kemudian akan kembali ke halaman register. Selanjutnya ada halaman edit profile. Di halaman edit profile ini ada tombol button untuk back ke halaman sebelumnya. Setelah itu ada text view untuk tulisan edit profilnya. Setelah itu ada text view untuk username. Dan ada image view untuk gambar profil. Terus ada text view untuk name, email, date of birth, description, sama location. Dan ada juga edit text untuk mengisi kolom nama, kolom email, date of birth, description, dan location-nya. Setelah itu ada tombol button untuk menyimpan. Jadi selanjutnya ada halaman edit border color. Di sini itu ada selektor untuk latar di halaman activity menu itu berwarna putih dan shape-nya itu rectangle. Selanjutnya ada splash screen Java. Di sini merupakan intent dari splash screen untuk menuju ke halaman register dengan menggunakan bantuan button Get Started. Lalu selanjutnya ada register Java. Di sini juga berisi intent dari halaman register menuju ke halaman login dengan bantuan button register. Halaman selanjutnya yaitu halaman login.java yang berisikan activity yang akan dirancang di dalam halaman loginnya itu sendiri. Halaman login ini berisikan perintah intent, di mana perintah intent ini berfungsi untuk button login yang nantinya akan mengarahkan dari halaman login kepada halaman home.
Kemudian ada halaman home itu sendiri. Halaman home.java ini untuk mengidentifikasikan aktivitas yang akan dilakukan pada halaman home. Pada halaman home.java ini diidentifikasikan berbagai macam intent, yaitu ada 2 intent, yaitu intent untuk button setting sama button memo. Di mana kalau untuk button set memo itu sendiri untuk mengarahkan dari halaman home menuju halaman main activity di mana untuk memulai membuat catatan. Sementara untuk button setting sendiri yaitu diarahkan dari halaman home menuju ke halaman setting untuk update profile. Selanjutnya main activity.java. Main activity Java ini merupakan Java atau codingan utama dari aplikasi Stack. Yang pertama, terdapat multi autocomplete text view atau main view untuk pengguna menuliskan memo mereka dalam aplikasi. Kemudian button yang terdapat di dalam halaman ini merupakan button back, button bold, button italic, button normal, button size, dan button new. Kemudian untuk button back ini digunakan untuk berpindah dengan menggunakan intent dari halaman main activity menuju ke home. Kemudian button bold ini digunakan untuk membuat tulisan yang terdapat di main view menjadi bold. Kemudian button italic merupakan button yang memiliki fungsi untuk mengganti tulisan dari normal atau bold menjadi italic di main view di aplikasi main aplikasi Stack. Kemudian button normal digunakan untuk mengganti tulisan dari bold dan italic menjadi normal pada main view. Kemudian terdapat button new. Button new ini untuk membuat halaman baru atau memo baru pada aplikasi. Kemudian button size untuk mengganti font size atau ukuran tulisan dari memo yang dibuat. Tulisannya yang terdapat di aplikasi merupakan font 5, font 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Kemudian masuk ke settings.java. Settings.java terdapat coding untuk intent. Yang pertama dari button profile. Button profile digunakan untuk berpindah halaman dari settings ke halaman edit profile dengan menggunakan button profile. Kemudian button logout. Di sini terdapat intent untuk berpindah halaman dari halaman settings menuju halaman register dengan bantuan button logout ini. Selanjutnya ada edit profile.java. Di sini ada button dari save profile. Intentnya dari edit profile ke setting. Setelah itu ada Android manifest. Di sini itu ada package untuk aplikasi memo. Untuk nama aplikasinya aplikasi memo. Habis itu untuk menghubungkan dari splash screen Java, register Java, login Java, home Java, main activity Java, settings Java, dan edit profile Java agar terhubung. Ini tampilan sebelum kita memasuki aplikasinya. Ini tampilan dari splash screen aplikasi memonya. Di situ kita get started. Di sini kita dapat mengisi kolom login untuk mengisi email. Kita dapat ketikin email kita, username-nya, habis itu password-nya.
Setelah itu ada register juga. Di register kita dapat mengisi username dan password, lalu kita bisa login. Setelah itu nih ada tampilan, dan tampilannya di sini kita ada beberapa min notes dan notes. Di sini kita bisa menuliskan notes-nya. Ada tombol bold untuk menebalkan tulisan. Bisa di italic, bold, dan normal. Ada size juga untuk tulisannya. Ada tombol back dan tombol new untuk membuat memo baru. Lalu ada settings. Di sini ada manage storage, privacy, security, help, dan about us. Lalu ada edit profile untuk ke halaman edit profile. Dan ada logout untuk ke halaman login dan register. Kesimpulannya, perancangan aplikasi MemoStack ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna smartphone akan media pencatatan elektronik yang akan sangat bermanfaat bagi pengguna smartphone dalam membuat catatan langsung di perangkat ponselnya. Pengembangan aplikasi Stack ini dilakukan dengan tools Android Studio dan dikembangkan khusus pengguna Android. Aplikasi Stack dapat digunakan untuk membuat serta menyimpan catatan pengguna secara otomatis. Saran yang dapat kita berikan yaitu proyek perancangan aplikasi Stack ini hanya berfokus untuk Android, sehingga untuk saran pengembangan aplikasi Stack selanjutnya adalah Stack dapat dikembangkan untuk iOS. Sekian presentasi kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.